Halo, minggu ini mau melakukan pengenalan MATLAB. Nah, eh, saya bikin materi ini sebenarnya untuk mata kuliah pemrograman komputer di program studi teknik industri. Oke, nah MATLAB itu apa sih? MATLAB itu kepanjangan dari Matrix Laboratory. Ini tuh sebenarnya MATLAB itu dikeluarkan oleh perusahaan Matchworks.inc. Nah, ini perusahaan ini membuat aplikasi dengan bahasa pemrograman dengan kemampuan yang tinggi. Ini mampu mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan juga pemrograman. Nah, penggunaan MATLAB bisa kita gunakan untuk matematika dan komputasi. Nah, misalnya ada kalkulus, matriks, nah itu juga termasuk. Terus ada pembentukan algoritma, atau mau akuisisi data, pemodelan, simulasi, dan prototipe. Ini juga bisa. Nah, kemudian ada untuk analisa data, eksplorasi, visualisasi, dan juga grafik keilmuan dan bidang rekayasa. Jadi sebenarnya penggunaan MATLAB ini sering digunakan oleh para peneliti atau misalnya kita gunakan untuk keperluan sains. Nah, fungsi pada MATLAB ini ada 6. Yang pertama ini menubar. Menubar itu berisi menu-menu yang bisa kita gunakan untuk menjalankan fungsi pada MATLAB. Terus ada current directory. Ini folder-folder yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau mau dibuka lagi. Kemudian ada details. Details ini nanti berisi details dari file yang sedang kita buka. Nah, kemudian ada command Windows. Command Windows ini nanti berisi sintak atau perintah yang kita gunakan pada MATLAB. Nah, misalnya kita mau membuat perhitungan matriks, perkalian matriks, nah kita harus simpan perintah tersebut di command Windows. Terus ada workspace. Nah, kalau workspace ini nanti berisi variabel-variabel apa aja nih yang sudah kita gunakan yang tersimpan di memori MATLAB. Kemudian ada command history. Ini nanti history perintah yang kita gunakan yang bisa dibuka lagi. Nah, ini lebih jelasnya. Menubar ini posisinya ada di atas. Nah, current dan details posisinya di sini, dan ini adalah command Windows. Command Windows ini nanti tempat kita melakukan mengintrusikan perhitungan pada MATLAB. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Yang pertama itu kita akan mengenal dulu tentang array dan operasi matriks pada MATLAB. Saya tidak akan menjelaskan secara detail karena kita di sini hanya penggunaan matematikanya saja. Nah, kita kenalan dulu nih sama ada 3 nama dalam untuk mengenal operasi. Ada skalar, kemudian ada array atau vektor, dan juga matriks. Nah, kalau skalar ini data tunggal, contohnya ya ini aja datanya hanya satu. Kemudian ada array vektor, ini macam-macam atau sekumpulan skalar tapi berbentuknya baris atau kolom. Contohnya ini misalnya berbentuknya baris, bisa juga kita buat berbentuk kolom. Jadi ini tuh hanya satu dimensi, tidak bisa 2 dimensi untuk array atau vektor. Kemudian ada matriks. Nah, matriks ini berisi dari sekumpulan data skalar. Nah, isinya tapi ini kita bisa isi baris dan kolom. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada operator. Nah, macam-macam operator pada MATLAB ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu operator aritmatika, operator relasional, dan juga operator logika. Nah, ini operator aritmatika pada MATLAB. Nah, misalnya kita mau melakukan pembagi kiri untuk setiap elemen matriks, berarti kita gunakan titik garing yang arahnya dari kiri ke kanan. Atau pangkat. Nah, di pangkat di MATLAB menggunakan ini. Kemudian ada operator relasional. Ini seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, penggunaan fungsi not itu digunakan dengan simbol ini yang seperti cacing ya. Dan ada operator logika. Ini ada and, or, not, dan eksklusif. Untuk yang and ini, kalau kita mau melakukan, biasanya operator logika ini untuk melakukan suatu pembanding, misalnya
atau kita mau melakukan penolakan terhadap nilai. Nah, ini kita gunakan operator logika. Yang N ini akan bernilai true jika operan kiri dan kanan ini bernilainya true, selain itu false. Jadi ini harus dua-duanya adalah benar. Nah, kalau OR ini bernilai false jika operan kiri dan kanan bernilai false. Jadi selain itu sebenarnya true. Nah, kemudian ada negasi, ini kebalikan dari operan yang diinputkan. Jadi kalau misalnya kita menginputkan negasi, kita menginputkan nilai 1, berarti negasinya adalah negasi 1. Nah, kemudian disjungsi eksklusif ini akan bernilai true jika salah satu operan bernilai berbeda, dan ini bernilai false jika operan bernilai sama. Nah, ini contoh operasi array dan matriks. Nah, ini kalau biasanya kita misalnya nih gunakan perkalian masing-masing elemen matriks. Nah, kalau di MATLAB kita gunakan misalnya D titik kali E. Ini berarti kita akan menghitung masing-masing elemen matriks D dengan masing-masing elemen matriks E. Gitu. Oke, ini juga ada transpose. Kalau transpose pakai D kutip 1 di MATLAB. Nah, kemudian ada inverse, kemudian ada kalau kita mau mendefinisikan nih elemen pada matriks R dan C baris keberapa, kolom keberapa dari matriks A. Nah, ini kita gunakan sparse. Nah, ini inverse kita gunakan simbol int dan matriksnya apa. Determinan kita gunakan D. Oke, ini saya mau memberikan contoh. Contohnya kita memiliki matriks A, baris dan kolomnya sekian, B, baris dan kolomnya sekian. Ini kita coba langsung di MATLAB. Nah, di MATLAB kita gunakan dulu, ini kan sudah ditentukan A dan B-nya berapa. Kita harus tentukan dulu, masukkan dulu A-nya berapa. Barisnya 158. Nah, kemudian kolom keduanya 756. Kolom ketiganya 432. Oke, matriksnya sudah terbentuk untuk yang A, sekarang yang B. Oke, matriks A dan B ini sudah terbentuk ya. Nah, sekarang kita disuruh menghitung perkalian matriks A dikali matriks B. Ini tinggal kita buat dulu. Variabelnya saya buat kali sama dengan A kali B. Oke, ini adalah hasil perkalian matriks dari matriks A dengan matriks B. Oke, sekarang saya mau menghitung semua nilai pada matriks A dikalikan dengan matriks yang ada di B. Oke, berarti rumusnya adalah seperti ini. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, sekarang saya mau menghitung transpose untuk transpose A dan juga transpose B. Ini adalah hasil dari transpose A. Nah, ini adalah hasil dari transpose B. Dan yang terakhir adalah saya mau menghitung nilai inverse pada matriks A. Oke, ini adalah hasil dari nilai inverse pada matriks A. Ya, mudah ya. Nah, untuk menggunakan MATLAB nanti kedepannya kita lihat apa lagi sih yang bisa digunakan, kita manfaatkan MATLAB untuk menghitung apa lagi. Ya, oke, sampai jumpa.